Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan diri, saya Putri Aprianti Fauziah dengan NIM 0520933392 UT UP BJJ Bogor akan mempraktikkan tugas 3 pemrograman berbasis web. Untuk selanjutnya, mari kita langsung saja dijelaskan. Baik, langkah yang pertama kita akan menuju ke eh, SAMPIPI ya. Atau kita lihat dulu lebih jelasnya di tugas ini. Untuk menerapkan penggunaan PHP, MySQL, dan selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js, dan diperlukan persiapan SAM ya untuk web servernya. Dan kita akan membuat database pendidikan dan juga mahasiswa. Seperti itu. Baik, kita langsung saja. Kita start. Oh, ini masih oke. Sudah terbuka. Sebetulnya tadi sudah terbuka ya. Kita menuju ke localhost. Sebentar, saya lihat apakah ini. Oke, kita menuju ke database. Ini sebetulnya pernah dibuat, cuman tadi nggak ke record ya, nggak tidak tertampilkan di settingan eh, rekam layarnya. Jadi kita ulangi dari awal saja. Nah, untuk nama database-nya kita buat pendidikan, kemudian read, dan untuk nama tabelnya tadi mahasiswa kita buat kolomnya 5. Nah, di sini kita akan buat ID, nama, NIM, jenis kelamin, dan UPBJJ. Untuk ID kita jadikan primary key, lalu auto increment. Untuk selanjutnya, nama kita jadikan varchar, NIM juga varchar karena ada nolnya. Kemudian jenis kelamin juga varchar dan UPBJJ juga varchar. Jika sudah, kita save. Nah, untuk database mahasiswanya sudah dibuat, kita masukkan tadi datanya 5 ya. Kita masukkan minimal 5, kita dummy saja. Kemudian jenis kelaminnya kita masukkan laki-laki, UPJJ-nya kita masukkan. Nah, untuk berikutnya, NIM-nya, kemudian jenis kelaminnya, laki-laki, UPJJ-nya, kemudian jenis kelaminnya untuk ini perempuan, kita random saja. Kemudian Neng Sinta, NIM-nya, kemudian jenis kelaminnya, PJJ-nya, ini Bogor ya namanya, Sunda. Yang terakhir, ini ID-nya nggak usah dimasukkan karena tadi udah auto increment ya.
Dan terakhir mungkin masukkan nama saya, NIM-nya, jenis kelamin, untuk PJJ-nya. Nah, jika sudah, kita klik go. Oke, tidak apa-apa. Ini warningnya di NIM ya. NIM-nya kebanyakan. Kita lihat yang sudah masuk ya. Ini NIM-nya yang lain kebanyakan. Nah, ini sudah masuk datanya. Langkah berikutnya, kita akan menuju ke hierarki folder ya. Nah, ke hierarki folder. Sebelumnya tadi sudah buat, hanya dikarenakan tadi rekam layarnya tidak muncul, jadi kita ulang saja dari awal. Tidak apa-apa, kita hapus. Nah, ini kita klik new, sorry, kita masuk dulu ke directory C, kemudian ke sampipi, kemudian ke htdoc. Jadi kita buatnya di localhost, lalu new folder. Nah, nama foldernya kita buat tugas 3 PBW. Seperti itu. Di sini masih kosong. Nah, baru kita buat panggil di command prompt. Nah, kita masukkan ke directory-nya. Ketika sudah masuk, kita akan menuju ke text editor yaitu Visual Code. Oke, di sini masih kosong. Nah, kita akan membuat tadi menggabungkan 3 ya, HTML, JavaScript, dan CSS, Vue.js juga. Nah, berarti di sini kita membutuhkan yang pertama itu adalah index dot atau extensionnya HTML. Selain index, kita juga membutuhkan eh, PHP ya, JavaScript dot process dot PHP. Dan yang berikutnya, agar lebih tapi kita menggunakan folder CSS, kemudian satu lagi JS. Kenapa? Karena di folder JS ini atau di folder CSS mungkin nanti akan dimasukkan logo dan sebagainya. Itu gambar bisa dimasukkan di dalam folder CSS. Kemudian untuk JS-nya kita akan memasukkan 2 file. File yang pertama itu adalah file app yang akan menjadi API .js ya. Dan yang kedua yaitu eh, untuk library-nya itu adalah vue.min.js ya, vue.min.js. Kemudian untuk ini CSS-nya kita mungkin sekarang sederhana dulu akan bikin style CSS. Untuk kedepannya mungkin ini bisa logo, gambar dan sebagainya bisa dimasukkan ke eksternal folder CSS ini. Nah, untuk berikutnya kita akan ke kerangka indeks HTML. Kita buat dulu kerangkanya. Nah, di sini kita akan buat judulnya. Judulnya tugas 3 PBW. Sepertinya tadi sudah panjang sekali, hanya rekam layarnya tidak berjalan. Jadi mau tidak mau harus diulangi eh, karena tidak muncul gitu ininya. Nah, untuk selanjutnya di sini karena kita akan memanggil style CSS-nya itu eksternal, berarti kita real sama dengan style sheet, kemudian eh, href sama dengan eh, nama foldernya adalah CSS, kemudian style sheet. Nah, ini untuk CSS-nya. Dan kemudian di dalam body-nya ini kita akan membuat beberapa section. Section yang pertama itu hero, section hero. Sebenarnya tadi sudah dibuat ya, karena nggak kerekam, jadi harus diulangi lagi. Tidak apa-apa. Eh, kita buat terlebih dahulu untuk div ID-nya sama dengan app. Kemudian kita akan membuat header-nya. Jadi kita akan masukkan container ya. Di sini header yang pertama itu adalah hero section. Hero section.
Kemudian di sini ini kurang R-nya. Kemudian ini R. Sepertinya akan lama. eh kita coba lagi-lagi. Nanti kalau misalnya sudah, sebetulnya sudah sih tadi ya, mungkin bisa kita eh, sertakan di sini ya. Dan nanti mungkin untuk bukti bahwa sudah melakukan, saya akan sertakan juga link yang keduanya. Kita akan masukkan, karena tadi sudah panjang, hanya mungkin tadi karena ini menggunakan Zoom, sehingga rekam layarnya kurang paham. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di indeks ini, nah saya akan jelaskan mungkin yang ini atau kita nanti ulangi saja. Sekarang untuk menuju ke eh, proses ya. Jadi di prosesnya ini kita masukkan tag JavaScript-nya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, untuk isinya juga sebetulnya tadi sudah agak panjang juga ya, karena eh, tadi kita copy saja. Oke, sorry, ini untuk app. Nah, kemudian untuk JavaScript-nya, mungkin saya akan jelaskan kembali. Nah, tadi kita membuat tag PHP, lalu kita mendeklarasikan variabel konfigurasi koneksinya, di mana DB hostnya itu localhost, DB usernya root, dan pasnya dikosongkan. Kemudian DB name-nya pendidikan. Dan di sini kita masukkan, lalu nah di sini kita harus rubah juga untuk default-nya kita select bintang from mahasiswa. Nah, seperti itu. Untuk Vue.js-nya kita kosongkan saja. Dan untuk stylenya kita sudah juga buat. Kita kopikan saja. Itu. Dan di sini juga ada yang terlewat tadi. Oke, ID body. Nah, seperti itu. Nah, baru untuk scriptnya kita akan ambil di eh, di sini juga bisa. Kita akan ambil di Axios dulu ya, karena tadi saya belum jelaskan bahwa di dalam modul itu kita bisa menggunakan Axios juga. Nah, kita ambil untuk Axiosnya segini. Hmm, Kita masukkan di sini. Nah, pemanggilannya ada di proses di sini ya. Ada get Axios. Sorry, di aplikasi ada di, nah ini, get Axios. Menggunakan Axios untuk melakukan permintaan get ke proses.php. Nah, untuk selanjutnya, selain itu Axios, kita juga
Vue.js-nya, dokumentasinya kita ambil, kemudian kita salin. Nah, kita salin di indeks. Nah, di sini karena kita memakai min.js, berarti memakai min.js sesuai dengan eh, keterangan yang ada di sini ya. Nah, publish refreshing Vue.js with Vue min.js. Nah, kita udah refreshing menjadi Vue min.js. Lalu, untuk selanjutnya, kita akan membuat proses. Script aplikasi JS. Script aplikasi ya, bukan proses. Nah, aplikasi itu adanya di folder JS maksudnya. Kemudian aplikasi dan kita tutup. Oke, kita lihat tidak ada problem. Untuk selanjutnya kita akan buka di localhost. Oke, kita lihat. Oke, the request ini kebanyakan kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita ini udah 100% mungkin ya. Nah, kemudian kita klik. Tadi saya belum jelaskan kalau kita itu menggunakan button ya, anchor. Jadi ketika diklik akan muncul daftar mahasiswanya dan ini sudah muncul yang tadi ada di database. Seperti itu. Nah, mungkin kita ubah juga ya sekarang 2025. Kita ubah seperti itu ya. Coba kita lihat lagi. Oke. Nah, selamat datang pada portal data mahasiswa. Temukan, lalu muncul. Itu saja yang bisa saya pastikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan untuk lengkap pembuatannya saya juga sertakan behind the scan eh, rekaman sebelumnya. Ini karena ini merupakan rekaman kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.